Selamat datang di Ilmu Data. Di episode ini, kita akan membahas topik penting. Dampak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap dunia teknologi informasi. Apa saja perubahan besar bagi developer dan perusahaan? Mari kita bahas bersama. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau disingkat UU PDP, disahkan pada tahun 2022 dan mulai berlaku penuh sejak tahun 2024. Tujuannya adalah melindungi hak setiap warga negara atas data pribadi mereka. UU ini terinspirasi dari aturan di Eropa, yaitu GDPR, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks di Indonesia. Sebelum UU ini diterapkan, Indonesia menghadapi banyak kasus kebocoran data, mulai dari e-commerce, perbankan, hingga instansi pemerintah. Kesadaran tentang pentingnya perlindungan data masih rendah. Banyak perusahaan belum memiliki kebijakan keamanan data yang jelas. UU PDP hadir untuk memperbaiki kondisi ini. Bagi dunia teknologi informasi, UU ini membawa dampak besar. Setiap sistem wajib memiliki mekanisme persetujuan dari pengguna, atau user consent. Data pribadi harus dilindungi, baik di aplikasi maupun di server. Pengguna berhak untuk mengakses, memperbaiki, bahkan menghapus datanya sendiri. Dan jika terjadi kebocoran data, perusahaan wajib melapor ke Kementerian Kominfo. Bagi para developer, ini berarti tanggung jawab tambahan. Setiap aplikasi harus dirancang dengan prinsip keamanan sejak awal, atau dikenal dengan istilah privacy by design. Gunakan enkripsi saat menyimpan data. Pastikan ada kolom persetujuan pengguna di setiap form pendaftaran. Dan jangan lupa menambahkan log serta audit trail untuk melacak aktivitas pengguna. Bagi administrator basis data, atau database administrator, UU ini mengharuskan penerapan keamanan berlapis. Pisahkan antara data pribadi dan data umum. Gunakan enkripsi saat data disimpan, dan juga saat dikirim. Batasi akses dengan role-based access control. Serta pastikan backup tersimpan aman dan terenkripsi. Perusahaan juga terkena dampak langsung. Mereka wajib memiliki petugas perlindungan data pribadi, atau Data Protection Officer. Perusahaan harus membuat kebijakan internal, melatih karyawan, dan melakukan audit keamanan secara rutin. Jika melanggar, sanksinya bisa berat. Mulai dari denda hingga 2 miliar rupiah, hingga hukuman penjara selama 6 tahun. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak modern, aspek keamanan perlu dimasukkan ke dalam pipeline DevSecOps. Tambahkan pemeriksaan keamanan otomatis di setiap tahap build. Gunakan alat seperti SonarQube, Trivi, dan ZApp Baseline untuk mendeteksi kerentanan sejak dini. Simpan token dan rahasia sistem di Secret Manager atau Vault. Dan lakukan pengujian keamanan sebelum aplikasi dirilis ke publik. UU ini bukan hanya soal kewajiban, tapi juga membuka peluang baru. Muncul profesi baru seperti Data Protection Officer, Compliance Engineer, dan konsultan keamanan data. Permintaan terhadap sertifikasi keamanan dan audit digital semakin meningkat. Bahkan, banyak startup mulai fokus pada layanan keamanan dan governance data. Inilah saatnya para profesional IT mengambil peran di bidang ini. Kesimpulannya, UU Perlindungan Data Pribadi bukan beban, tetapi pendorong bagi transformasi digital yang lebih aman. Tim IT harus berperan aktif menjaga data pengguna. Karena di era digital, data adalah aset paling berharga. Jaga data seperti kita menjaga aset perusahaan lainnya. Sudahkah sistem kamu patuh terhadap UU Perlindungan Data Pribadi? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya, yang akan membahas praktek keamanan data di aplikasi IT. Sampai jumpa di Ilmu Data.